Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Bapak. Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk belajar kimia dengan materi tetapan keseimbangan. Nah, tetapan keseimbangan ini kelanjutan dari reaksi keseimbangan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Untuk pada hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menuliskan rumus tetapan keseimbangan atau harga KC. Yang kedua adalah menghitung harga KC. Jadi nanti kita akan menghitung harga KC. Pengertian keseimbangan. Pada reaksi yang berlangsung bolak-balik ada yang saat di mana laju terbentuknya produk sama dengan laju terurainya kembali produk menjadi reaktan. Pada keadaan ini biasanya tidak terlihat lagi ada perubahan. Nah, keadaan reaksi dengan laju reaksi maju atau ke kanan sama dengan laju reaksi baliknya atau ke kiri dinamakan keadaan setimbang. Nah, reaksi yang berada dalam keadaan setimbang disebut reaksi kesetimbangan. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, hanya terjadi dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan tetap. Yang kedua, reaksinya berlangsung terus-menerus, dinamis, dalam dua arah yang berlawanan. Sedangkan yang ketiga, laju reaksi maju ke kanan sama dengan laju reaksi balik atau ke kiri. Yang keempat, semua komponen yang terlibat dalam reaksi tetap ada. Yang terakhir, tidak terjadi perubahan yang sifatnya dapat diukur maupun diamati. Kesetimbangan kimia bersifat dinamis. Artinya, secara makroskopis, reaksi kimia berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi baliknya. Nah, berlangsungnya suatu reaksi secara makroskopis dapat dilihat dari perubahan suhu, tekanan, konsentrasi, atau warnanya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dikatakan reaksi kimia bersifat dinamis. Nah, proses penguapan air. Bila air dipanaskan dalam wadah tertutup rapat, airnya lama-kelamaan akan habis, berubah menjadi uap air. Tetapi belum sempat habis, uap air yang naik ke atas mengalami kejenuhan sehingga akan jatuh kembali menjadi embun. Nah, apabila dibiarkan terus-menerus, kecepatan penguapannya air akan sama dengan kecepatan mengembunnya uap air menjadi air. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan melihat ketetapan keseimbangan. Ada data percobaan untuk menentukan keseimbangan atau harga KC ini. Konsentrasi awal yaitu gas NO N2O4 menjadi reaksi bolak-balik atau reaksi irreversible 2NO2. Ya. Nah, pada konsentrasi awal gas NO dan gas N2O4 masing-masing ada data percobaan pertama yaitu 0, sedangkan N2O4 0,670 dan seterusnya. Nah, pada keadaan setimbang atau kesetimbang ini konsentrasi N2 berubah menjadi 0,0547 sedangkan yang N2O4 menjadi 0,643. Nah, nisbah konsentrasi dengan ada rumus. Yang pertama
konsentrasi NO2 dibanding dengan konsentrasi N2O4. Jadi sebelah kiri dibanding dengan sebelah kanan. Nah, dari konsentrasi NO2 dan N2O4 ini diperoleh jika NO2 dibagi dengan N2O4 diperoleh 0,0851. Sedangkan yang berikutnya, rumus yang berikutnya, jika ditentukan N atau konsentrasi NO2 pangkat 2 dibanding dengan N2O4 bahwa hasilnya adalah 4,65 kali 10 pangkat min 3. Ini data yang pertama. Dan seterusnya, data 2 sama. Jika menggunakan rumus NO2 dibagi dengan N2O4, ya, hasilnya 0,1020. Sedangkan yang NO2 pangkat 2 dibagi dengan N2O4 dihasilkan 4,66 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan data yang ketiga atau percobaan yang ketiga diperoleh sama jika konsentrasi NO2 0,0475 sedangkan konsentrasi N2O4 dengan data 0,491. Rumus yang pertama, konsentrasi NO2 dibanding dengan konsentrasi N2O4 diperoleh 0,0967. Sedangkan kita menggunakan rumus yang berikutnya, yaitu yang sebelah kanan dipangkatkan koefisien dibagi dengan sebelah kiri atau konsentrasi kiri, ternyata diperoleh 4,60 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari hasil ini yang mengalami tetap atau konstan yaitu menggunakan rumus yaitu yang konsentrasi NO2 dipangkatkan 2 dibagi dengan N2O4 atau konsentrasi N2O4 ini yang mempunyai harga tetap atau hasil konstan. Nah, maka nisbah untuk rumus itu diperoleh atau ditetapkan konsentrasi N2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4 yang nilainya relatif konstan disebut tetapan kesetimbangan. Nah, jadi harga KC atau C atau KC ini yang dengan rumus bahwa konsentrasi sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisiennya dibanding dengan konsentrasi sebelah kiri masing juga dipangkatkan dengan koefisiennya. Maka dapat kita simpulkan menurut Goldberg dan Weng yang menjelaskan hukum keseimbangan, hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi di sebelah kanan yang dipangkatkan dengan koefisiennya dan dibagi dengan pereaksi kali konsentrasi zat di sebelah kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya memiliki harga tertentu pada suhu tetap. Ini dari hukum kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan. Maka dapat dituliskan tetapan kesetimbangan untuk reaksi umum A atau A kecil A besar atau zat A bereaksi dengan zat B, reaksi bolak-balik membentuk zat C plus zat D dengan koefisien A, B, C, D. Nanti zatnya A, B, C, D. Nah, tetapan keseimbangan empiris dari KC ini diperoleh atau ditentukan harga KC sama dengan konsentrasi C pangkat C, konsentrasi zat D pangkat D dibanding dengan
konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Jadi bahwa zat di sebelah kanan atau hasil kali konsentrasi masing-masing sebelah kanan dipangkatkan koefisien dibagi dengan pereaksi atau konsentrasi pereaksi yang masing-masing dipangkatkan koefisien. Jadi bahwa Kc adalah konstanta atau tetapan keseimbangan konsentrasi yang harganya tetap selama suhu tetap. Jadi konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C, dan konsentrasi D adalah konsentrasi zat A, B, C, dan D. Nah, satuannya adalah molaritas atau dapat ditulis mol per liter. Sedangkan yang A kecil, B kecil, C kecil, D kecil adalah koefisien reaksi. Jadi koefisien reaksi adalah ada A, ada B, ada C, ada D. Jadi dalam persamaan keseimbangan koefisien itu penting. Yang berikutnya. Ya, sedangkan untuk keseimbangan heterogen, rumus Kc dihitung dari 1. Untuk campuran gas dengan padat yang diperhitungkan hanya zat yang berfase gas. Yang kedua, untuk campuran larutan dengan padat yang diperhitungkan hanya larutan saja. Jadi, saya ulangi, untuk kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan yang perlu diperhatikan adalah fase. Ada fase gas dan ada fase larutan. Ya, saya ulangi, jadi ada fase gas dan ada fase larutan, itu yang diperhatikan. Nah, zat-zat yang terdapat dalam keseimbangan berbentuk padat atau es solut, larutan aqua, gas ya, G, dan cair liquid. Tetapi yang dimasukkan dalam tetapan keseimbangan konsentrasi hanya zat-zat yang berbentuk gas dan larutan. Jadi di sini sudah saya beri warna yang berbeda, jadi fase gas dan fase larutan, yaitu fase gas dan fase larutan yang diperhitungkan atau yang dimasukkan dalam perhitungan kimia. Nah, hal ini disebabkan konsentrasi zat padat adalah tetap dan nilainya telah terhitung dalam harga Kc itu adalah 1. Atau boleh dikatakan bahwa padat dan gas, padat dan liquid itu tidak punya konsentrasi, dianggap yaitu 1. Ya, yang berikutnya rumus tetapan keseimbangan untuk reaksi. Ya, ini kita lihat bahwa 2 NH3 gas reaksi bolak-balik membentuk N2 gas plus 3 H2 gas. Nah, ini boleh dikatakan adalah kesetimbangan homogen karena fasenya semuanya sama, yaitu gas semua. Nah, maka dapat ditulis harga Kc atau rumus Kc-nya sama dengan konsentrasi zat yang di sebelah kanan masing-masing dipangkatkan koefisien. Sedangkan koefisiennya yaitu 2, 1, 3. Sedangkan N2 koefisiennya 1. Sedangkan H2 koefisiennya adalah 3. Dibanding dengan konsentrasi yang di sebelah kiri yaitu NH3. Nah, koefisiennya adalah 2, maka pangkat 2. Jadi untuk reaksi kesetimbangan 2 NH3 gas reaksi bolak-balik menghasilkan N2 gas plus 3 H2 gas, maka dapat ditulis harga Kc-nya adalah konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dibanding dengan konsentrasi NH3 dipangkatkan 2. Contoh yang kedua atau yang B. Suatu reaksi yaitu Cu atau tembaga muatannya 2 positif aqua ditambah dengan zat N S, reaksi bolak-balik menghasilkan CuS, fasenya ditambah atau plus zn 2 positif aqua.
Nah, reaksi ini boleh dikatakan adalah reaksi heterogen, yaitu fasenya ada 2 atau lebih. Nah, di sini yaitu ada fase S atau solut, sedangkan ada lagi fasenya adalah larutan. Nah, tentukan harga KC. Nah, maka harga KC-nya dapat ditulis yaitu sebelah kanan, tetapi yang diperhatikan adalah yang berwujud larutan atau aqua. Maka dapat ditulis konsentrasi N2 atau ZN2 positif dibanding dengan konsentrasi sebelah kiri yaitu yang Cu2 positif. Nah, karena koefisiennya 1 dipangkatkan atau tidak dipangkat atau nggak usah ditulis. Nah, ini untuk reaksi yang kedua. Sedangkan yang ketiga, CO gas ditambah dengan 2H2 gas, reaksi bolak-balik menghasilkan CH3OH gas. Nah, reaksi ini bisa juga dikatakan reaksi yang homogen. Apa? Karena fasenya adalah sama, gas, gas, gas. Nah, maka harga KC dapat ditulis konsentrasi yang sebelah kanan yaitu CH3OH dibanding dengan konsentrasi yang sebelah kiri yaitu CO dikali dengan konsentrasi H2 yaitu pangkat 2 yaitu koefisiennya 2. Nah, ini rumus tetapan untuk reaksi kesetimbangan. Jadi nanti yang perlu diperhatikan dalam persamaan reaksi, yang pertama adalah koefisien, sedangkan yang kedua adalah fase. Ya. Nah, fasenya adalah gas atau aqua atau solid ataupun liquid. Yang berikutnya contoh soal. Pada temperatur tinggi, bila gas karbon monoksida bereaksi dengan gas hidrogen akan menghasilkan metanol. Seperti pada persamaan reaksi berikut, yaitu CO gas ditambah 2H2 gas, reaksi bolak-balik membentuk CH3OH. Nah, bila 0,40 atau 0,40 mol CO dan 0,30 mol H2 bereaksi dalam bejana 1 liter dan mencapai kesetimbangan, ternyata terbentuk 0,06 mol CH3OH. Maka nilai KC-nya adalah, nah ini ditanya harga KC. Berarti perlu diperhatikan rumus reaksi kesetimbangannya, yaitu koefisiennya, fasenya, terus nanti menentukan rumus KC-nya. Nah, kita lihat dalam pembahasan. Nah, dalam pembahasan untuk menyelesaikan soal dalam reaksi kesetimbangan itu perlu dibuat bagan supaya lebih mudah, yaitu ada mula-mula, bereaksi atau reaksi, STP atau setimbang. Nah, ini adalah reaksi kesetimbangan tadi, yaitu CO ditambah dengan 2H2 gas, reaksi bolak-balik, yaitu CH3OH. Nah, perlu dibuat bagan begini supaya nanti lebih mudah. Nah, yang saya beri warna ini adalah yang diketahui tadi, yang bereaksi. Jadi CO tadi, CO bereaksi yaitu 0,40 mol dengan H2 0,30 mol. Terus tadi ada kalimat setelah mencapai kesetimbangan. Jadi kalau kita lihat lagi di sini ada kalimat. Nah, bila 0,40 mol CO dan 0,30 mol H2 bereaksi. Nah, ini bereaksi dalam bejana mencapai kesetimbangan. Ternyata terbentuk, ada kalimat terbentuk 0,06 mol CH3OH. Nah, ini reaksi pembahasannya kita lihat kembali. Nah, jadi mula-mula tidak diketahui, langsung ke bereaksi. Yang bereaksi tadi 0,40 mol CO dan 0,30 mol 2H2. Nah, terbentuk, kalimat terbentuk. Jadi nanti dalam kesetimbangan ini ada kuncinya, ada kalimat kunci. Ada terbentuk, ada sisa,
ada mencapai keadaan setimbang, ya. Nah, ini adalah ditulis pada STP. Jadi ada letaknya, jelas. Nah, berarti untuk mekanismenya ada mula-mula, ada bereaksi atau yang reaksi, S atau STB atau setimbang. Nah, maka setelah kita masukkan bahwa yang perlu diperhatikan ini adalah yang bereaksi 0,40 bereaksi dengan 0,30 dihasilkan atau terbentuk 0,06 mol yaitu CH3OH. Nah, untuk mengisi yang bereaksi ini atau yang reaksi ini digunakan perbandingan koefisien. Nah, karena di mula-mula tidak ada 0,06 saya naikkan yaitu menjadi 0,06. Nah, jika koefisiennya 1 ini gunakan perbandingan koefisien. Jika koefisiennya 1 0,06. Jika koefisiennya 2 di sini 0,30. Nah, sedangkan koefisiennya 1 yaitu 0,40 ini adalah dari yang hasil diketahui tadi. Nah, maka diperoleh kita turunkan, yaitu karena di mula-mula tidak ada 0,04 turunkan, 0,030 kita turunkan. Nah, maka diperoleh harga Kc-nya rumusnya adalah sebelah kanan atau konsentrasi C3OH dibanding dengan konsentrasi sebelah kiri yaitu konsentrasi CO dan konsentrasi H2. Nah, masing-masing nanti dipangkatkan koefisien. Kita masukkan harga Kc atau diketahui bahwa konsentrasi 0,06 adalah yang CH3OH, sedangkan yang H2 adalah 0,30 pangkat 2 dan sedangkan CO adalah 0,40. Diperoleh hasilnya bahwa harga Kc yang 0,06 ini dikali dipangkatkan menghasilkan 0,036 dapat diperoleh 1,66 atau sebanding atau sama dengan atau dibulatkan menjadi 1,7. Nah, ini harga Kc dari soal yang pertama. Kita lihat yang berikutnya, contoh yang kedua. Pada peruraian 1 mol gas SO3 menjadi gas SO2 dan O2 dalam ruang bervolume 5 desimeter kubik. Diperoleh gas O2 sebanyak 0,25 mol. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah ada pada peruraian 1 mol adalah SO3 menjadi SO2 dan O2 ternyata mempunyai volume 5 desimeter kubik. Ya, maka harga tetapan keseimbangan atau ditanyakan harga Kc. Kita lihat pembahasan. Nah, diketahui volumenya 5 desimeter kubik atau sama dengan 5 liter. Tadi adalah mula-mula SO3 1 mol. Sedangkan terbentuk tadi O2 0,25 mol. Ditanya harga Kc. Nah, kita lihat juga dibuat mekanismenya atau dibuat tabel seperti ini adalah 2 SO3 reaksi bolak-balik menjadi 2 SO2 plus O2. Tadi di mula-mula 1 mol SO3, tulis mula-mula bereaksi STP atau reaksi atau bereaksi. Nah, kita masukkan angka yang mula-mula SO3 1 mol. Sedangkan yang berikutnya tadi ada kalimat tercapai atau terbentuk 0,25 yaitu gas O2. Jadi kalimat kunci lagi ada pada keadaan setimbang. Nah, diperoleh 0,25. Maka kita juga masukkan karena yang diketahui di bawah kita naikkan, ya.
0,25. Jika 1 0,25, jika 2 0,5, jika 2 juga 0,5. Nah, mekanismenya kalau yang di sebelah kiri yang bereaksi ini ditulis min, sedangkan yang di sebelah kanan reaksi atau reaksi bolak balik dituliskan plus. Maka diperoleh untuk yang 2 SO3 1 mol dikurang 0,5 dihasilkan 0,5. Sedangkan yang 2 SO2 mula-mula tidak ada, kita turunkan menjadi 0,5. Sedangkan yang O2 tadi sudah terbentuk adalah 0,25. Nah, dari ini dituliskan rumusnya, harga KC-nya, yaitu konsentrasi sebelah kanan, masing-masing dipangkatkan koefisien, nanti dibanding dengan konsentrasi sebelah kiri. Siapa yang sebelah kanan? Yaitu konsentrasi O2 dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 dibanding dengan konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, di sini karena konsentrasi adalah satuannya molar dan mol per liter, boleh juga tidak dituliskan dulu konsentrasinya, masih dalam semuanya satuannya mol. Bisa kalau mau langsung dibuat konsentrasinya, ini nanti tinggal dibagi berapa 5, yaitu volume 5. Jadi yang pada STP ini yang dimasukkan, ya, pada keadaan setimbang yang dimasukkan angka-angkanya. Nah, maka ditulis KC untuk konsentrasi O2 adalah 0,25, sedangkan konsentrasi SO2 adalah 0,5 pangkat 2 dibanding dengan konsentrasi SO3 dengan 0,5 pangkat 2. Nah, harga KC-nya masing-masing sudah dimasukkan, harganya dihitung, diperoleh 0,25 mol. Nah, karena ditanyakan konsentrasi atau ada tadi volumenya adalah 5 liter, untuk mencari molaritas N sama dengan M dikali V, sedangkan molnya ketemunya 0,25, mol sama dengan M dikali L. Maka diperoleh molaritasnya sama dengan 0,25 mol dikali dibagi 5 liter. Diperoleh adalah 0,05 molar. Nah, ini hasil dari perhitungan keseimbangan 2SO3 reaksi bolak-balik 2SO2 dan O2. Ini pembahasannya. Yang berikutnya, ya, yang ketiga, gas A, B, dan C masing-masing 0,4 mol, 0,6 mol, dan 0,2 mol dicampur dalam ruang tertutup dan terjadi reaksi keseimbangan 3A ditambah B gas, reaksi bolak-balik membentuk 2C gas. Diperhatikan, di sini ada koefisiennya 3, 1, 2. Nah, sedangkan fasenya adalah fase gas. Nah, pada saat setimbang, ada kalimat pada saat setimbang, ini kata kuncinya, 0,3 mol gas A telah bereaksi, maka gas B yang ada dalam keadaan setimbang. Nah, nanti pada tabel yang di sebelah bawah, di sini 0,3 mol A telah bereaksi, ada kalimat telah bereaksi. Kita lihat untuk pembahasannya. Ya. Nah, sama dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi untuk mencari yang bereaksi ini gunakan perbandingan koefisien. Tadi diketahui masing-masing ada gas A, B, dan C, yaitu masing-masing sudah diketahui mula-mula berarti 0,4 mol, 0,6 mol, dan 0,2 mol. Tadi ada kalimat ternyata telah terjadi keseimbangan atau reaksi bolak-balik bahwa zat A telah bereaksi
0,3 mol. Nah, setelah bereaksi 0,3 mol. Jadi bahwa untuk mekanisme yang B atau bereaksi ya atau reaksi min plus, perhatikan. Nah, untuk menentukan tabel yang sebelah sini ya ini digunakan perbandingan apa tadi? Koefisien. Yang diketahui adalah yang diberi warna ini. Nah, jika koefisiennya 3, 0,3 atau jika 0,3 ini adalah koefisiennya 3, maka perbandingan koefisiennya 1 berarti 0,1. Sedangkan yang 2 yaitu 0,2. Nah, mekanismenya min plus. Nah, perbandingan koefisien jika 3 0,3 berarti jika 1 0,1, jika 2 0,2. Ini adalah sebagai patokannya. Nah, maka untuk menentukan keseimbangan adalah mula-mula dikurang yang bereaksi. Ini yang sebelah kiri. Jadi 0,4 dikurang 0,3 diperoleh 0,1 mol. Sedangkan zat B 0,6 dikurang 0,1 diperoleh 0,5 mol. Sedangkan yang kedua yaitu yang C 0,2 mol ditambah 0,2 mol berarti diperoleh 0,4. Tadi ditanyakan hanya berapa mol pada keseimbangan untuk zat B. Nah, kalau berapa ditanyakan zat C berarti 0,4. Tanyakan berapa zat A berarti 0,1. Nah, jika ditanyakan Kc berarti tinggal konsentrasi kanan dibanding dengan konsentrasi kiri masing-masing dipangkatkan koefisien. Tapi ini yang ditanya adalah zat B. Jadi ada 3 contoh soal yang ditanyakan harga Kc, yang ditanyakan hanya zat A atau zat B atau zat C pada keadaan setimbang. Jadi dalam reaksi keseimbangan, saya ulangi yang perlu diperhatikan atau dalam menyelesaikan perhitungannya dibuatlah bagan seperti ini atau kolom seperti ini. Jadi zat A di sebelah sini, zat B sebelah sini, zat C sebelah sini. Mula-mula bereaksi setimbang. Ini adalah langkah-langkah untuk menentukan harga Kc atau menentukan hukum tetapan kesetimbangan. Nah, kita lihat latihan soal. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan dari reaksi A S solid ditambah O2 gas menghasilkan reaksi bolak-balik SO2. Yang kedua, CH3COO min aqua plus H2O liquid reaksi bolak-balik CH3COO H aqua plus OH min aqua. Yang C solid ditambah O2 gas reaksi bolak-balik membentuk CO2. Yang D 2BaO 2 solid reaksi bolak-balik 2BaO solid plus O2 gas. Yang terakhir yang E C solid ditambah H2O gas reaksi bolak-balik CO2 gas plus H2 gas. Nah, nanti dapat dikerjakan. Yang latihan berikutnya. Soal nomor 1. Dalam suatu ruangan, 2 liter direaksikan 4 mol gas A dan 6 mol gas B dengan reaksi sebagai berikut. Atau reaksi keseimbangannya adalah 2A gas, 3B gas, reaksi bolak-balik 2C gas plus 2D gas. Nah, setelah mencapai keseimbangan didapatkan gas A tersisa sebanyak 2 mol. Nilai tetapan keseimbangannya atau harga Kc-nya adalah yang kedua. Dalam ruang 1 liter dimasukkan gas SO3 sebanyak 6 mol dan terurai menurut persamaan reaksi
2SO3 gas, reaksi bolak balik 2SO2 gas plus O2 gas. Nah, setelah reaksi berada dalam keadaan setimbang, didapatkan gas oksigen sebanyak 2 mol. Nilai harga Kc adalah. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Semoga setelah melihat video dari pembelajaran pada pagi hari ini, kalian atau Anda dapat belajar menyimak dengan baik langkah-langkah untuk menentukan harga Kc atau tetapan kesetimbangan. Nah, ini pembelajaran pada hari ini kami cukupkan sekian. Sampai jumpa kembali nanti minggu depan. Terima kasih. Salam sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan.